Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi sama gue, channel yang pernah di-banned dan lenyap dari YouTube karena telah membuat konten yang menduplikasikan atau menyiarkan ulang. Tapi gue tanpa menyerah untuk terus membuat konten video tentang novel yang lagi banyak kamu minati. Izin dan tidak izin kepada penulis, sudah gue lakuin tapi tidak ada respon dari pihak tersebut. Maka dari itu gue mencoba melanjutkan dari chapter yang update. Walaupun channel ini tidak sebagus channel sebelah, subscribe tidak sebanyak channel lain dan tidak ada hasil dari iklan-iklan yang ada di video yang gue buat, tapi gue yakin yang ada di channel ini semuanya paling ramah dan paling setia. Gue tahu kok, kalau channel gue ini ketinggalan dari channel-channel yang itu. Ya mohon dimaklumin aja, dia udah ada hasil dari videonya dan banyak donasi yang mereka dapatkan. Jadi untuk membuka chapter bukanlah hal yang sulit baginya. Oke, jangan lama-lama intronya nanti dikira curhat, tapi memang curhat sih. Bab 232 Keterkejutan orang-orang keluarga Wang. Kawasan Danau Jinglong. Tetapi rumah itu dibeli oleh Randy, ibuku dan mereka pindah bersama. Kata Linda, mereka juga hidup bersama. Apakah tidak terlalu ramai? Fanny tersenyum tipis. Dia pikir Randy tidak punya banyak uang. Bahkan jika itu 4 ruangan dan 2 aula, itu tidak akan memakan biaya banyak. Kuncinya adalah bahwa Randy tidak membeli rumah untuk Amelia. Dia memiliki rasa superioritas di hatinya. Randy bukannya dulunya sangat kaya ya, tetapi sekarang dia bahkan tidak mampu membeli rumah untuk keluarga Amelia. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan menantunya, Royji? Meskipun Fanny dan yang lainnya telah ke kota Yudoda beberapa kali, tetapi mereka bukan orang kota Yudoda asli. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa villa di kawasan Danau Jinglong harganya lebih dari 100 miliar. Mereka mengira itu hanya kawasan umum. Kakak Linda, kalian dari yang tua sampai yang muda tinggal bersama. Tidak akan nyaman bagi kalian semua untuk hidup bersama. Randy menghabiskan miliaran di kota Citra untuk membeli seluruh toko tas LV untukmu sebelumnya. Tetapi kebanyakan dari mereka menyumbangkan semuanya. Jika saat itu dia tidak memboroskan uangnya, uang itu bisa digunakan untuk Bibi beli villa biasa. Dwislina berkata dengan sedikit tersenyum dan penuh dengan sindiran. Victor dan yang lainnya mengangguk. Randy sudah menghabiskan 9 miliar untuk membeli seluruh tas di toko LV, lalu menyumbangkan semua tasnya. Mereka juga sudah mendengar, walaupun tidak mengatakan apa-apa pada waktu itu, tapi mereka semua merasa bahwa Randy hanyalah sampah dan seorang anak inak menyia-nyiakan kekayaan keluarga. Linda, Randy kadang-kadang masih terlalu agresif. Jika kamu punya waktu kamu perlu mengajaknya berbicara. Walaupun dia punya uang, dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang. David tidak bisa mempercayainya. Linda, dengan senyum mengejek, mengangguk, paman ketiga yang baik, aku akan menasihatinya. Meskipun Linda dia tidak tahu jumlah pasti uangnya Randy, tapi dilihat dari menginvestasikan 100 triliun untuk membangun perusahaan teknologi, dan dia harus membuka supermarket dan perusahaan batu mentah. Dari investasi yang dia tahu, bisa melihat bahwa uang Randy tak terhitung. Jadi 9 miliar bagi Randy seperti orang biasa menghabiskan beberapa ribu atau ratusan ribu. Jika kamu dapat menggunakan beberapa ribu atau puluhan ribu untuk membeli suasana hati yang bahagia, sebagian besar orang awam akan memilih untuk melakukannya. Tetapi miliaran bagi keluarga Wang, sudah seperti tidak terhingga. Meskipun dia tertawa pahit, dia tidak banyak bicara. Linda pernah bertanya kepada Randy bahwa investasi Randy tidak menghasilkan uang dari bank, yang merupakan salah satu alasan mengapa Nicholas dengan kuat berdiri di sisi Randy. Karena bahkan jika investasi Randy gagal, itu tidak akan mempengaruhi perekonomian Yudoda. Jika berhasil, itu akan membawa perubahan besar pada perekonomian Yudoda. Adapun supermarket dan perusahaan batu mentah yang telah didirikan Randy, mereka hanya membuat suara kecil di depan perusahaan teknologi. Ketika kota mengetahui bahwa Randy telah berinvestasi di dalamnya, kota itu tidak memiliki pos pemeriksaan sama sekali, jadi itu memberi mereka lampu hijau sepanjang jalan. Perlahan-lahan, ditemukan bahwa mobil Linda semakin miring dan bahkan naik gunung.
Fanny dan yang lainnya lebih yakin bahwa rumah yang dibeli Randy mungkin adalah rumah besar dengan 4 kamar tidur dan 2 aula. Tapi itu pasti rumah murah di dekat pinggiran kota. Fanny dan Wisslina saling memandang dan keduanya tersenyum bersamaan. Kakak Linda, apakah ini pinggiran kota? Bagaimana rumahmu bisa sepelosok ini? Wisslina bertanya, pura-pura terkejut. Meskipun kota Masahiro dekat dengan pinggiran kota, LKK Teknologi Sains dibangun di atas kota Masahiro. Area ini akan dikembangkan secara bertahap. Di masa depan, kota Masahiro akan dibagi menjadi perusahaan teknologi. Linda tidak memiliki begitu banyak pikiran kecil seperti Wisslina, katanya dengan sungguh-sungguh. Lalu, di daerah sekecil ini rumahmu seharusnya cukup murah. Wisslina bertanya lagi, kawasan Danau Jinglong. Fanny mengingatkan aku, ya, kawasan Jinglong, apakah itu semacam rumah subsidi negara yang membantu orang miskin? Wisslina berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Linda akhirnya mengerti arti kata-kata Wisslina. Dia tersenyum dan tidak menyembunyikannya, mengatakan kawasan Jinglong adalah kawasan perumahan mewah yang dibangun oleh perusahaan Wijaya untuk orang-orang kaya di kota Yuzoda sebelumnya. Luas lantai minimum dari rumah-rumah mewah adalah 500 meter persegi, dan rumah-rumah mewah adalah 3 hingga 4 villa. Area perumahan mewah, Wisslina dan yang lainnya terkejut. Sebuah rumah besar bisa disebut villa, tetapi tidak semua villa mewah. Linda menggambarkannya sebagai rumah mewah. Seberapa mahal sih di kawasan Jinglong? Berapa minimum satu rumah? Setidaknya aku takut butuh 100 miliar untuk memenuhi syarat sebagai rumah mewah. Tanya Royji tanpa sadar. Keluarganya juga membeli sebuah villa di kota Citra. Tetapi jenis itu juga berkisaran 10 miliar. Di kota Citra, itu tidak dapat disebut rumah mewah. Tidak, paket mahal seperti itu jarang ada di kota Citra. Wisslina sedikit terkejut, dan beberapa tidak percaya kata-kata Linda. Di kota Yuzoda, hanya ada kawasan Jinglong yang bisa disebut rumah mewah asli, dengan minimal harga 100 miliar, dan semuanya adalah rumah yang dibayar penuh, tanpa memberikan pinjaman. Linda terkejut melihat semua orang, dan dia merasakan rasa nyaman. Wisslina dan Fanny, khususnya, suka pamer. Mari kita lihat bagaimana mereka pamer hari ini. Paling rendah 100 miliar per unit. Wisslina dan yang lainnya menghembuskan nafas dingin. Tetapi juga seluruh uang, dunia orang kaya, benar-benar tidak dapat mereka bayangkan. Jadi rumahmu 100 miliar. Fanny masih belum menyerah. Pada awalnya, Royji membayar mereka uang muka, tapi itu hanya 2 miliar. Itu adalah rumah yang bagus di kota Citra. Dia tidak bisa menunggu Amelia dan yang lainnya untuk berkunjung dan pamer. Aku tidak terbayangkan bahwa rumah yang dibeli Randy sebenarnya adalah rumah besar 100 miliar, yang terlalu mengejutkan. David dan Victor saling mengkamung dan melihat keterkejutan yang dalam dari mata masing-masing. Uang Randy ada berapa sih? Rumah saja membeli seharga 100 miliar. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, Linda juga tahu bahwa beberapa orang pasti terkejut. Dia tersenyum dan tidak mengatakan bahwa rumahnya adalah yang paling mahal dan terbaik di kawasan Danau Jinglong, dan tidak mengejeknya lagi. Dengan segera memasuki gerbang area perumahan Danau Jinglong, melihat seluruh kastil seperti area perumahan, Fanny dan yang lainnya akhirnya mati rasa. Tidak ada keraguan tentang kata-kata Linda, dan rasa ketidakberdayaan muncul dalam hatinya. Khususnya Wisslina, sedang memikirkan semua adegan mewah di depan Linda. Dia merasa bahwa dirinya hanya seperti seorang badut. Aku bahkan membual berkali-kali di depan Linda tapi mereka tidak pernah membalasnya. Kakak Linda, yang mana rumah kamu? Kali ini, suara Wisslina akhirnya tidak bernada aneh lagi. Itu yang terbesar di sana. Linda menunjuk ke rumah terbesar di samping danau utama. Mereka semua segera melihat tangan Linda dan mereka semua menatap. Dari kejauhan, rumah itu setara dengan 4 atau 5 area rumah besar lainnya, dan menonjol di antara yang lain. Seperti kastil kecil. Halo, akhirnya kita ketemu. Siapa di balik layar pembuat novel yang hasil replika, hasil nge-share ulang, dan sampai channel gue itu berkali-kali kena teguran dari YouTube, sampai ke Bennett pun pernah juga.
Ya kalian tahu lah siapa, channel apa namanya. Kali ini gue mau coba lagi nih ya buat channel ya tanpa ada yang ada sih yang bilang buat ganti namanya lah atau ganti judulnya apa gimana. Ya nama channelnya yang gak asing lagi lah buat kalian para subscriber yang buat judul ini, judul Randy Lu. Sangat ketat banget ya dari aplikasinya. Sampai semua channel, nggak semuanya sih, banyak channel yang suspend, banned dan hilang dari YouTube. Gua mau coba lagi buat berusaha lah hitungannya, karena iseng sih sebenarnya, karena PSBB kan kalian tahu sendiri lah ya, PSBB itu sangat membosankan, suruh di rumah dan nggak ada kegiatan. Ya kira iseng-iseng ngeliat YouTube ya, ternyata banyak peminatnya juga ya untuk novel ini, dan banyak juga sih judul lain yang banyak peminatnya. Cuman gue udah terlanjur buka chapter ini, ya udah, dan gue juga suka juga ya dari chapter itu, dan gue mau coba buat nge-share ulang di sini. Ya semoga sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalahnya itu maksudnya nggak ada suspend lagi lah, kayak judul kayak channel yang sebelumnya yang gue bikin. Ya apalagi ya, banyak terima kasih sih sebelumnya sama kalian yang udah nungguin dari chapter ini. Ya kita kan bikinnya juga banyak aktivitas, kayak misalnya masih kerja atau ada yang ketiduran lah, begadang nggak jelas, akhirnya bikinnya malam lagi. Malam juga malah jadinya bikin apa ya, bukannya bikin konten malah main game atau ngelobi jadi cerita ya, sekedar cerita sih sedikit. Itulah namanya channel itu, gua nggak sendirian, gue bertiga. Ya yang sebelumnya gue pernah share juga di channel yang kesuspend itu, siapa aja orangnya. BTW mata gue ngantuk gini ya. Ya udahlah, terima kasih ya. Selamat malam karena sekarang malam. Assalamualaikum. Oh iya, ketinggalan. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like channel baru gue ini. Semoga ya bantu doanya juga lah. Salah ngomong, tapi lanjut lah. Itu gua nggak ada teks, nggak ada apa-apa, nggak ada naskah buat ngomong video ini. Ya ini bener-bener nggak ada rencana gue bikin begini. Ya berantakan, belepotan. Ya intinya gue tolong disupport lagi aja deh channel gue ini. Semoga nggak ada apa-apa, semoga jalan terus kayak channel-channel yang kalian tahu tuh yang udah sampai puluhan ribu dan udah ada iklan. Gue sih targetnya itu aja sih, nggak perlu ada iklan, yang penting kalian nggak ketinggalan, terus channel gue ini nggak kesuspend lagi. Itu aja sih target gue mah, nggak sampai kalau lolos AdSense ya lebih bagus, mungkin tuh hadiahnya buat gue ya. Cuman kayaknya nggak mungkin deh, soalnya ya tahu sendiri lah namanya replika pasti udah kena copyright, nggak mungkin lah bakal di AdSense. Jangan lupa di share, subscribe, di like, dan komentarnya yang positif ya, jangan yang bikin admin atau yang bikin gue tuh ngedown. Gue itu orang yang baperan, jadi ngeliat komentar yang bikin gue ngedown tuh kayaknya makin lemes. Ya udah, assalamualaikum.